Salam sukses. Para mahasiswa yang berbahagia, inisiasi 6 ini kita akan membahas tentang modul 9 akuntansi utang jangka panjang dan investasi dan modul 10 akuntansi manajemen atau sistem akuntansi biaya pesanan. Capaian pembelajaran minggu ini adalah mahasiswa mampu untuk menghitung nilai tunai ataupun nilai yang akan datang dari suatu arus kas, menjelaskan klasifikasi dan jenis obligasi di mata masyarakat, mencatat transaksi penerbitan obligasi, menghitung harga pasar obligasi dan konsep nilai tunai, menyajikan utang obligasi dalam neraca, menjelaskan metode amortisasi diskonto atau premium, menghitung laba atau rugi terhadap penebusan utang obligasi, mencatat transaksi penebusan utang obligasi, membedakan nilai investasi jangka pendek dan jangka panjang, menghitung harga perolehan investasi, menghitung bunga tahun berjalan, mencatat pembelian investasi jangka pendek dan jangka panjang, menentukan nilai investasi jangka panjang dengan metode harga perolehan dan harga pasar, membuat jurnal penyesuaian atas turunnya nilai investasi di akhir tahun, mencatat dan menghitung pendapatan investasi, menghitung dan mencatat laba atau rugi atas penjualan investasi, menyajikan pos investasi dalam neraca, menghitung dan mencatat amortisasi atas investasi obligasi, menjelaskan perbedaan metode pencatatan investasi saham, memilih metode pencatatan investasi yang harus diterapkan dalam kondisi tertentu, mencatat investasi saham, menjelaskan perbedaan ciri-ciri akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, menitik 3 fungsi utama manajemen, mendefinisikan 3 kelompok biaya produksi, membedakan antara biaya produk dan biaya periode, menjelaskan perbedaan antara laporan laba rugi perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, menunjukkan cara menentukan biaya produksi, menjelaskan perbedaan antara neraca perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, menjelaskan sifat-sifat dan tujuan akuntansi biaya, memaparkan arus biaya pada sistem harga pokok pesanan, menjelaskan jenis dan pentingnya job order cost sheet, menunjukkan bagaimana cara menentukan tarif biaya overhead pabrik di depan dan cara menggunakannya, membuat jurnal untuk pekerjaan yang telah selesai dan penjualan produk, membedakan antara pembebanan lebih atau kurang dari biaya overhead pabrik. Selamat belajar dan tetap semangat!